Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Andita Rusadi. Di sini sebagai moderator kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Islam, Sains, dan Teknologi. Langsung saya ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Mawarda Ardensi Putri sebagai pemateri pertama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan makalah kami tentang Islam, Sains, dan Teknologi. Pengertian sains. Menurut bahasa, sains adalah ilmu pengetahuan yang teratur, yang boleh diuji kebenarannya. Ia juga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kenyataannya semata-mata seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, dan lain-lain. Baik, saya akan lanjut bagian B, yaitu pengertian teknologi. Teknologi adalah kemampuan teknik yang dalam pengertiannya utuh dan menyeluruh, bertopeng kepada pengetahuan ilmu-ilmu yang bersandar kepada proses teknik tertentu. Sedangkan teknik adalah pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenan dengan hasil industri atau bangunan. Baik, saya akan masuk kepada poin ketiga, yaitu Islam memandang teknologi. Salah satu karakteristik Islam yang membedakan dengan ajaran Islam lainnya adalah syumul. Islam adalah agama samali yang menjamah seluruh aspek-aspek kehidupan. Sifatnya yaitu menyeluruh, membuat tidak ada sudut sekecil apapun yang tidak dapat disentuh oleh nilai-nilai Islam. Begitu pula dengan teknologi. Dalam hal ini, Islam juga berperan besar dalam kemajuannya, perkembangannya, sampai pada pengawasannya. Salah besar jika kita menganggap teknologi bukan bagian dari Islam, ataupun Islam tidak membahas mengenai teknologi. Islam tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, seperti tafsir, hadis, fikih, dan yang lainnya. Islam juga mencakup segala ilmu yang ada, mulai dari bakteri terkecil hingga pergerakan semesta, melalui ilmu astronominya. Bahkan telah banyak ahli-ahli keilmuan Islam ataupun teori-teori ilmu Islam yang menjadi dasar atau panduan bagi ilmu-ilmuwan Eropa. Namun tidak saat ini. Islam telah kehilangan ruh keislamannya. Umat saat ini telah lupa akan hal ini. Mereka terlalu sibuk memikirkan diri sendiri, memikirkan ibadah vertikal saja. Teknologi saat ini sudah tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Inilah permasalahan dalam teknologi kita, di mana dengan adanya teknologi justru menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan di sekitar kita. Hal ini terjadi saat teknologi telah keluar dari fungsi dan manfaat sebenarnya. Moral-moral para pembuat ataupun pengguna telah mengalami kemerosotan. Mereka terlalu tamak sehingga memakai teknologi sebagai alat pemuas mereka tanpa memikirkan dampaknya. Kunci utamanya terletak pada manusia, pada kader-kader kita, pemuda-pemuda yang nantinya akan banyak berperan di bidangnya masing-masing. Diharapkan kita banyak mempelajari ilmu keduniaannya. Diharapkan kita tidak hanya mempelajari ilmu keduniaannya saja, tetapi ilmu keilmiah, teknologi ataupun sejenisnya. Perlu pula sebuah pendalaman terhadap akidah kita, perbaikan terhadap akhlak, serta ilmu keislaman lainnya secara menyeluruh. Ataupun sebaliknya, jangan sampai kita terlena, tersibukkan pada penghambaan diri kita kepada Yang Maha Esa, sampai-sampai kita melupakan ilmu-ilmu yang akan bermanfaat bagi kemaslahatan umat di dunia. Baik, segitu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Ana Ferbianti sebagai pemateri kedua, saya akan melanjutkan di poin D, Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agama Islam bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memberikan dasar-dasar pedoman yang objektif, berlaku umum atau universal bagi seluruh umat manusia di muka bumi, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari pikiran manusia yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan alam. Ilmu pengetahuan bertujuan mencari kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah menurut ukuran nilai-nilainya, bersifat transendental, artinya nilai-nilainya tidak hanya diukur menurut tuntutan hidup manusia,
di dunia semata, melainkan juga tuntutan hidup setelah mati, antara nilai-nilai untuk kehidupan manusia sebagai hamba Allah dengan nilai-nilai di alam akhirat. Dengan demikian, jangkauan nilai-nilai agama itu jauh hingga mencapai kehidupan di alam abadi. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa apabila kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Tuhan seperti telah ditetapkan dalam kitab sucinya, maka berarti kita merealisasikan ketentuan nilai-nilai hidup selaku hamba Allah. Dengan demikian, Allah akan memberikan balasan pahala yang mengandung nilai-nilai kebahagiaan di dalam akhirat nanti. Islam bukan hanya terbuka terhadap pembaharuan yang dilakukan ilmu pengetahuan, melainkan juga mendorong dicapainya kemajuan bidang tersebut. Dorongan ke arah penguasaan ilmu pengetahuan dapat dilihat dengan banyaknya firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan manusia untuk memahami alam. Alam adalah ciptaan Allah yang menjadi objek ilmu pengetahuan. Misal dapat kita lihat pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, Inna fi halqis samawati wal ard wa kitala fil laili wan nahari wal fulki talati tazil fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda bada mautiha wa basa fiha min kulli dabati wa tasrif riyah wa sahabil musakhkhari bainis sama wal ardil ayatil liqaumi yaqilun, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa api yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisian angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Islam dengan kitab suci Al-Quran mendorong umat manusia berpikir menyelidiki rahasia kebesaran Tuhan melalui sekitar 300 buah ayat kalimat-kalimatnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ajaran agama demikian itu tidak lain adalah suatu agama untuk berilmu. Ilmu yang mendorong Islam adalah ilmu pengetahuan dunia dan ukhrawi yang saat sekarang telah dijabarkan menjadi berbagai jenis ilmu pengetahuan seperti ilmu yang termasuk kelompok sosial dan ilmu natural alam. Sedangkan yang dijadikan objek penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu tersebut adalah diri manusia sendiri, baik orang perorangan maupun kelompok, serta kenyataan alam semesta yang penuh rahasia kebesaran Tuhan. Bagian E, peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau kaidah fikriyah bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedang yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan syariah Islam atau yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya yang digunakan umat Islam. Syariah ini mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan halal haram hukum-hukum syariah Islam. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaiknya jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya walau dunia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari makalah kami yaitu kondisi umat Islam sekarang yang mengalami kemunduran dalam bidang sains dan teknologi adalah disebabkan oleh berbagai hal. Sains Islam mulai terlihat kemunduran yang signifikan adalah selepas tahun 1800 disebabkan faktor eksternal
sebagai pengaruh penjajahan yang dengan sengaja menghancurkan sistem ekonomi lokal yang menyokong kegiatan sains dan industri lokal. Contohnya seperti apa yang terjadi di Bengali, India saat sistem kerajinan industri dan kerajinan lokal dihancurkan demi mensukseskan revolusi industri di Inggris. Sains dan teknologi adalah simbol kemodernan tetapi tidak hanya karena modern, kemudian kita mengabaikan agama sebagaimana yang terjadi di barat dengan ideologi sekularisme, karena sains dan teknologi tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran Islam yang relevan di setiap zaman. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.